Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak, yaitu diantaranya konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nilai mutlak dari setiap bilangan real X dinotasikan seperti ini ya, dengan tanda kurungnya lurus. Ini tandanya adalah tanda nilai mutlak, atau bisa dibaca nilai mutlak dari X. Nah, nilai mutlak bilangan X juga dapat diartikan sebagai jarak dari X ke 0 pada garis bilangan. Contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, perhatikan garis bilangannya di sini. Nah, tadi katanya nilai mutlak itu juga dapat diartikan sebagai jarak dari X ke 0. Nah, misalkan kita ambil X-nya ini bilangannya misalkan adalah 3 ya. Jarak dari 3 ke 0. Jarak dari 3 ke 0 ini jaraknya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya, jaraknya 3. Nah, kalau kita ambil X-nya negatif 3, di sini negatif 3, jarak dari negatif 3 ke 0 itu adalah 1, 2, 3. Jaraknya juga 3. Jadi jarak dari 3 ke 0 adalah 3, dan jarak dari negatif 3 ke 0 juga 3. Jarak itu selalu bernilai positif ya. Jadi perhatikan baik-baik, jarak itu selalu bernilai positif. Tidak ada memperhatikan arah ya. Jarak itu tidak memperhatikan arahnya. Tidak ada jarak yang negatif. Di sini jarak negatif 3 ke 0 adalah 3. Sehingga kita menulisnya adalah mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3. Dan jarak 3 ke 0 adalah 3 juga. Sehingga kita menuliskannya mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Coba perhatikan di sini, mutlak dari bilangan positif hasilnya positif. Pasti ya. Dan mutlak dari bilangan negatif hasilnya juga positif. Jadi walaupun bilangannya positif maupun negatif, maka hasil mutlak dari bilangan itu selalu bernilai positif atau 0. Lanjut, kita masuk definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari setiap bilangan real X yang dinotasikan dengan mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nah, mutlak X itu sama dengan X untuk X-nya besar atau sama dengan 0. Dan mutlak X ini juga bisa dibuat negatif X untuk X-nya itu kecil dari 0. Contoh, tentukan nilai mutlak berikut. Kita coba jawab ya. Mutlak dari 7. 7 ini adalah bilangan positif. Bilangannya besar dari 0. Berarti kita pakai yang X-nya yang positif. Berarti hasil mutlak dari 7 adalah 7. Oke ya. Kita masuk yang B. Mutlak dari negatif 4. Negatif 4 ini adalah bilangan yang kecil dari 0, kurang dari 0 ya. Berarti dia masuk pada rentang ini, X kurang dari 0. Maka kita gunakan adalah negatif X. Jadi kalau X-nya kecil dari 0, berarti yang kita gunakan adalah negatif X. Jadi di sini kita buat negatif. X-nya tadi adalah negatif 4. Maka hasilnya adalah positif 4. Jadi nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4, positif ya. Berikutnya yang C, mutlak dari 3 dikurang 5. Kita selesaikan dulu. 3 dikurang 5 ini hasilnya adalah negatif 2.
Nah, negatif 2 ini X-nya negatif 2. Negatif 2 ini kecil dari 0. Berarti kita ambil rumusnya yang negatif X. Berarti di sini kita masukkan negatif X-nya negatif 2. Negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya adalah 2. Sekarang kita masuk contoh lainnya. Contoh nomor 2 di sini katanya tentukan nilai dari mutlak 2x dikurang 1 jika x-nya besar dari setengah. Nah, jadi perhatikan x-nya besar dari setengah katanya. Yang besar dari setengah ini contohnya adalah 1 ya. 1 itu besar dari setengah. Kita ambil misalkan x-nya 1. Kalau x-nya 1, coba Nanda masukkan 2 dikali 1. Di sini adalah 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 1 positif ya. Berarti hasil bilangan di dalam tanda nilai mutlak ini, tanda mutlak ini adalah positif. Berarti jika x-nya besar dari setengah, maka 2x dikurang 1-nya besar dari 0. Ya. Tadi kan kita coba x-nya 1. 2 dikali 1, 2 dikurang 1, hasilnya 1. Besar dari 0. Coba misalkan x-nya 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. 3 juga besar dari 0. Jadi, berapapun nilai x-nya yang besar dari setengah, maka 2x dikurang 1-nya pasti besar dari 0. Ya. Karena 2x kurang 1-nya besar dari 0, maka yang kita ambil adalah 2x kurang 1 yang positif. Sehingga mutlak dari 2x kurang 1 itu sama dengan 2x dikurang 1 positif ya. Oke, di sini selesai. Untuk yang nomor 3, tentukan nilai dari mutlak x dikurang 4 jika x-nya kecil dari 1. Coba perhatikan x kecil dari 1 yang termasuk x kecil dari 1 ini contohnya adalah 0 ya. 0 itu kecil dari 1. Nah, coba kita masukkan di sini 0 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 4. Berarti hasil bilangan di dalam tanda mutlak ini adalah bernilai negatif. Sehingga nanti jika x-nya kecil dari 1, maka x dikurang 4-nya kecil dari 0. Ya. Kalau x-nya kecil dari 1, maka x dikurang 4-nya hasilnya nanti juga kecil dari 0. Tadi kita coba x-nya 0. Sekarang kita coba x-nya negatif 1. Negatif 1 itu juga kecil dari 1 ya. Kita masukkan x-nya negatif 1 dikurang 4, hasilnya negatif 5. Negatif 5 itu juga kecil dari 0. Berarti berapapun nilai x-nya yang kecil dari 1, itu akan menyebabkan x dikurang 4-nya kecil dari 0. Nah, karena x dikurang 4-nya kecil dari 0, maka mutlak dari x dikurang 4 itu nanti kita ambil yang negatif ya. Negatif dari x dikurang 4. Kita kalikan ke dalam x dikali negatif, negatif x. Negatif 4 kali negatif ini positif 4. Kita susun bisa 4 dikurang x. Sama saja ya. Nah, seperti ini. Jadi mutlak dari x dikurang 4 itu adalah 4 dikurang x. Oke, sampai di sini contoh definisi nilai mutlak. Sekarang kita masuk sifat-sifat nilai mutlak. Jika x dan y itu anggota himpunan bilangan real, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Mutlak dari x dikali y itu sama dengan mutlak x dikali mutlak y. Yang kedua adalah mutlak dari x dibagi y itu akan sama dengan mutlak x dibagi mutlak y. Dengan syarat y-nya tidak boleh sama dengan 0.
karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebut dari pecahan ya. Yang C, mutlak X ditambah Y kecil atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Yang D, mutlak X dikurang Y kecil dari mutlak X dikurang mutlak Y. Yang E, mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Yang F, mutlak dari X jika dikuadratkan itu akan sama dengan X kuadrat. Nah, ini nanti akan kita gunakan sifat yang ini pada saat menyelesaikan persamaan nilai mutlak ya. Nah, untuk yang terakhir di sini mutlak X itu kecil dari mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Nah, sekarang kita masuk persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak untuk fx dan gx adalah fungsi dalam variabel x, yaitu pertama ada mutlak dari fx sama dengan c. Syaratnya c-nya harus besar sama 0 ya, karena hasil dari nilai mutlak itu pasti bernilai positif atau 0 ya. Jadi c-nya ini tidak boleh negatif. Yang kedua, ada lagi bentuknya mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Dan yang ketiga ada bentuknya nanti mutlak dari fx sama dengan gx. Syaratnya gx-nya harus besar sama 0 ya. Jadi di sini gx-nya harus positif. Nah, jadi di sini ada 3 bentuk persamaan nilai mutlak ya. Untuk menyelesaikan setiap bentuk persamaan ini ada cara yang bisa kita gunakan untuk ke semua bentuk, ada cara yang tidak bisa kita gunakan ya. Jadi masing-masing bentuk ini nanti akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya ya. Pertama kita masuk dulu menentukan penyelesaian nilai mutlak untuk persamaan yang berbentuk mutlak dari fx sama dengan c. Kita bahas dulu yang bagian A. Caranya pertama kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Perhatikan persamaan nilai mutlak dari ax tambah b sama dengan c dan definisi nilai mutlak berikut. Nah, di sini ada nilai mutlak dari ax tambah b. AX tambah B-nya bernilai positif jika AX tambah B besar sama 0. Atau dia bernilai negatif AX tambah B untuk AX tambah B-nya kecil dari 0. Dari definisi dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Mutlak AX tambah B sama dengan C ini berarti bisa kita bagi menjadi 2 ya. Ada AX tambah B sama dengan C. Ada juga negatif dari AX tambah B sama dengan C. Nah, jika kita kalikan yang bagian negatif ini, kalikan kedua ruas dengan negatif, maka kita peroleh AX tambah B sama dengan negatif C. Nah, jadi persamaan AX tambah B sama dengan C dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan AX tambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan negatif C. Nah, ini cara pertama, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Kita masuk contohnya. Di sini katanya tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak dari 2x dikurang 6 sama dengan 8. Coba perhatikan C-nya di sini 8 ya. Karena C-nya positif, berarti bisa kita cari penyelesaiannya. Tapi jika misalkan nanti ada soalnya 2x dikurang 6 sama dengan negatif 8. Nah, kalau C-nya negatif seperti ini berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Jadi perhatikan C-nya ya. Kalau C-nya ini kecil dari 0, maka persamaan nilai mutlaknya tidak memiliki penyelesaian.
Nah, kita kembali ke soal ini ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x kurang 6 sama dengan 8. Kita buat jawab. Mutlak 2x dikurang 6 sama dengan 8. Ini jika dan hanya jika 2x dikurang 6-nya sama dengan 8 atau 2x dikurang 6-nya sama dengan negatif 8. Nah, 2x dikurang 6 sama dengan 8, berarti 2x sama dengan 8 ditambah 6. 2x sama dengan 8 tambah 6 hasilnya 14. Di sini supaya dapat x saja, berarti kita bagi 2. Kalau kiri bagi 2, berarti kanan juga dibagi 2. Maka hasilnya 14 dibagi 2 adalah 7. Lalu di sini 2x kurang 6 sama dengan negatif 8. 2x sama dengan negatif 8 ditambah 6. Jadi 2x sama dengan negatif 8 tambah 6 hasilnya negatif 2. Supaya kita peroleh x saja, kita bagi 2 di kiri dan di kanan. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Jadi kita peroleh hasilnya di sini x sama dengan 7 dan x-nya sama dengan negatif 1. Kita buat kesimpulannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, kita buat kurung kerawal, negatif 1,7. Kurungnya kurung kerawal ya, karena dia menyatakan himpunan. Next, cara kedua kita bisa menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita ingat lagi sifat nilai mutlak tadi. Kalau mutlak x dikuadratkan hasilnya adalah x kuadrat. Tanda mutlaknya bisa hilang ya, karena nilai mutlak x dikuadratkan ini akan sama dengan nilai dari x dikuadratkan. Nah, ini sifat yang akan kita gunakan. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak dari 2x dikurang 6 sama dengan 8. Ibu ambil soalnya sama seperti cara sebelumnya ya, cara yang pertama. Jadi kita bandingkan nanti hasilnya apakah sama atau berbeda. Jawab. Di sini mutlak 2x dikurang 6 sama dengan 8. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Tadi sifatnya di sini mutlak x kalau dikuadratkan maka dia akan sama nilainya dengan x kuadrat. Tanda mutlaknya hilang. Berarti di sini tanda mutlaknya kalau kita kuadratkan akan hilang ya. Jadi kita buat kurungnya kurung biasa saja lagi. Tidak pakai kurung mutlak ya. Jadi kita pakai kurung biasa. Kiri kita kuadratkan berarti kanan juga kita kuadratkan. Sini tidak perlu kita cari hasil kuadrat dari 2x kurang 6. Kita pindahkan saja 8 kuadrat ini ke ruas kiri. Jadinya 2x dikurang 6 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini ingat ada bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat. Ini penjabarannya akan sama dengan a ditambah b dikali a dikurang b. Bisa kita jabarkan. Yang a-nya di sini adalah 2x kurang 6. 2x kurang 6 ditambah b-nya di sini adalah 8 dikali 2x dikurang 6 dikurang 8 sama dengan 0. Kita selesaikan. Ini 2x negatif 6 ditambah 8 hasilnya positif 2. Jadi 2x ditambah 2. Nah, 2x dikurang 6 dikurang 8. Negatif 6 dikurang 8 hasilnya negatif 14. Jadi 2x dikurang 14 sama dengan 0. Setelah itu baru kita cari 2x ditambah 2 sama dengan 0 atau 2x dikurang 14 sama dengan 0. Ini 2x sama dengan negatif 2.
Lalu untuk dapat X saja berarti kita bagi 2, negatif 2 dibagi 2 dapatnya negatif 1 ya. Atau dibuat boleh negatif 2 bagi 2, maka dapatnya negatif 1. Sini 2X kurang 14 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 14 positif. X sama dengan 14 dibagi 2. Berarti X sama dengan 7. Nah, kita peroleh X-nya negatif 1 dan X-nya sama dengan 7. Hasilnya sama dengan cara pertama ya. Jadi, kita buat kesimpulannya. Nah, perhatikan di sini kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1 dan X-nya sama dengan 7. Hasilnya sama dengan cara pertama. Jadi walaupun kita gunakan definisi nilai mutlak ataupun dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, maka hasil penyelesaiannya nanti pasti sama. Jika hasil yang Anda dapatkan berbeda, berarti ada yang salah pada prosesnya. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya dulu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 7. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Untuk dua bentuk persamaan nilai mutlak lainnya akan kita bahas pada video berikutnya ya. Jadi sekarang kita cukupkan sampai bentuk mutlak fx sama dengan C. Sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.